Setiap yang berjiwa, mau manusia, mau hewan, mau jin, semuanya akan merasakan kematian dan kalian akan menerima balasan dari perbuatan kalian. Baik akan dapat, buruk akan dapat pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang telah diselamatkan dari api neraka, faman zuhziha 'anil nar. Zuhziha teman-teman itu tepatnya kalau bahasa kita sebenarnya disaring, ya. Seperti orang kalau menyaring sesuatu, ada yang dia cari dari situ untuk jatuh semua kotorannya, sudah bisa dikatakan zuhzi, digoncang, disaring gitu ya. Siapa yang digoncang, disaring sehingga dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia orang yang paling beruntung. Dan ketahuilah, kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang memberdaya. Setiap yang berjiwa, mau manusia, mau hewan, mau jin, semuanya akan merasakan kematian dan kalian akan menerima balasan dari perbuatan kalian. Baik akan dapat, buruk akan dapat pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang telah diselamatkan dari api neraka, faman zuhziha 'anil nar. Zuhziha teman-teman itu tepatnya kalau bahasa kita sebenarnya disaring, ya. Seperti orang kalau menyaring sesuatu, ada yang dia cari dari situ untuk jatuh semua kotorannya, sudah bisa dikatakan zuhzi, digoncang, disaring gitu ya. Siapa yang digoncang, disaring sehingga dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia orang yang paling beruntung. Dan ketahuilah, kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang memberdaya. Dari lapar ke lapar, dari haus ke haus. Perlu antum tahu ya, di surga teman-teman gak ada lapar, nggak ada haus. Jadi antum makan, gitu kan, bukan karena lapar. Beda ya. Kalau orang lagi mau makan, karena dia lapar, maka dia makan apa saja yang ada di depannya, dia makan, sudah lapar. Tapi kalau orang tidak lapar, lalu antum ditanya mau makan apa, kita masih punya opsi. Kayaknya saya pengen makan ini deh, karena memang kita tidak lapar. Beda, orang yang tidak lapar akan menikmati makanannya. Orang kalau lagi tidak lapar, dihidangkan banyak makanan, dia bebas mengincipi yang ini, mengincipi yang itu. Begitu pula dengan kenyang. Di surga nggak ada kenyang. Nggak ada kenyang. Jadi makan tidak ada batasnya. Sampai dia merasa dirinya sudah cukup, dia ingin pindah ke makanan lain, baru dia pindah. Orang minum bukan karena haus. Dinikmatin. Sehingga dia minum yang Allah menyebutkan baik dalam Al-Quran tentang masalah ya, minuman yang berjahe, air susu, sungai susu, ya, kemudian sungai arak yang tidak memabukkan, kemudian madu, semua disebutkan. Semua itu dikerjakan teman-teman tanpa ada rasa haus, nggak pernah tidur dan capek. Dalam arti kata, tidak pernah tidur dalam keadaan capek atau ngantuk. Di surga, kalau ada pun orang tertidur, bukan karena dia ngantuk, bukan karena dia capek, memang karena terlalu nyamannya tempat itu sampai dia tertidur. Seperti kalau sudah tidur semalaman, kemudian antum masuk ke masjid, masjid ini dingin sekali, sejuk, bersih, kita baring, tertidur. Tidur itu beda dengan tidur kalau orang lagi capek. Sama dengan tadi orang kalau makan tidak lapar. Semua di surga itu keadaan seperti itu. Tidak ada masa tua, nggak ada masa muda, anak-anak, semuanya 33 tahun, tidak bertambah sehari, nggak berkurang sehari. Kenikmatan yang sulit untuk digambarkan dan tidak akan ketemu dengan dunia. Teman-teman sekalian, semua kehidupan dunia kita ini memberdaya. Dalam arti kata gini, apapun yang antum perebutkan di muka bumi ini, coba bayangkan kita dapat hal yang paling maksimal. Antum sudah punya mobil yang paling mahal, sekian miliar, dan sudah penuh garasi antum dan halamannya dengan 10 mobil Alphard misalnya. Sudah 10 mobil Mercy, 20, 100 mobil kalau perlu. Antum sudah punya rumah di lokasi yang paling strategis. Bukan cuma 30 kali 30 atau 33 kayak masjid ini, kali 33 meter, 1000 kali 1000 meter. Dengan istana, dengan 1000 dayang-dayang. Antum punya baju segala macam. Nama antum harum di muka bumi, semua sudah didapatkan. Terus setelah itu apa? Apa setelah itu? Ujung-ujungnya dunia itu kita akan mentok ke pertanyaan, setelah itu apa? Apakah itu akan membuat kita kekal, tetap muda, ya, selamat dari kematian? Sama sekali enggak. Banyak orang subhanallah memperebutkan harta warisan, ribut dengan ahli warisnya, memperebutkan sesuatu. Untuk apa teman-teman? Untuk tanah di muka bumi. Kapasitas tubuh antum kan ada. Kapasitas perut kita 1 sampai 2 piring nasi. Sudah kenyang. Nggak bisa kita paksain lagi.
Kapasitas air kita segelas 2 gelas. Untuk apa berebut? Kapasitas tidur antum 1 kali 2 meter. Itu kapasitas tidur kita. Untuk apa merebutkan tanah 1000 meter, 2000 meter, sekian hektar, dan akhirnya jor-joran membuat data palsu dan seterusnya? Untuk apa? Kalau mau lebih jauh, kalau teman-teman biasa naik pesawat, tentu kita tahu. Kalau kita naik pesawat teman-teman, dan tanah yang kita perebutkan itu kita lewat di atasnya, dari atas pesawat tidak akan kelihatan sama sekali. Orang kadang-kadang bangga dengan hanya pakai cincin misalnya. Anggap dia punya berlian. Orang kalau punya berlian seperti bola pingpong, kira-kira kaya nggak? Kalau orang punya seperti bola basket, baik teman-teman sekalian. Anggap seperti bola basket dia punya berliannya. Itu kadang-kadang kalau berlian sudah sebesar bola pingpong, disimpan di sebuah tempat pakai laser segala macam, diiklankan seluruh dunia, luar biasa. Bagaimana kalau seperti bola basket dia punya? Baik, taruh itu di tanah, antum naik pesawat, kelihatan itu? Udah nggak kelihatan. Begitu memang dunia. Kalau ruh kita keluar teman-teman sekalian pada saat meninggal, kita akan mengetahui hakikat dunia itu. Baru kita keluar, oh ternyata begini ya. Ini loh mobil yang selama ini saya jalan dengan kesombongan. Oh itu loh ya, tanah. Oh ini loh rumah. Semua akan ditinggalkan. Tidak ada. Dan mati itu kalau datang teman-teman tidak kenal orang ini sehatkah, orang ini sakitkah, orang ini kuatkah, orang ini lemahkah, orang ini cacatkah. Olahragawan yang paling hebat dan mengkonsumsi vitamin yang paling hebat di dunia, mati nggak? Mati. Bukankah ahli-ahli bela diri dunia, Bruce Lee mati juga? Binaragawan yang besar badannya mati semuanya. Gak ada yang bisa lewat dari masalah itu. Orang beriman sangat tenang karena mengetahui masalah-masalah seperti ini. Jangan sampai membuat dunia boleh dinikmatin. Tapi sebagaimana saya sempat singgung semalam teman-teman, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, harusnya kata para salaf, ya, bahwasanya seharusnya setiap mukmin menjadikan dunia ini seperti tempat dia menyelesaikan hajatnya di kamar mandi, di WC. Udah selesai setelah itu. Jangan menjadikan target utama. Terlalu berlebihan gara-gara kehilangan urusan dunia. Enggak. Antum harus lebih sedih karena ketinggalan 1 kali sholat asar. Kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan sholat asar maka seakan-akan kehilangan dunia dan seluruh isinya. Itu yang harus kita merasa sedih karena akan menemani kita amal-amal kita semuanya. Dalil yang kedua surah Jum'ah, surah nomor 62 ayat 8, tentang masalah kematian yang pasti datang dan akhirnya menyelesaikan urusan kita dengan dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh pengikutmu, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya. Banyak orang sengaja lari, sakit sedikit langsung ke rumah sakit. Oh menjaga bagaimana olahraga, kolesterol saya naik, darah tinggi, ribut dengan masalah itu. Boleh ikhtiar berobat, tapi seakan-akan sudah inilah ya. Ini hal yang harus dihilangkan dan harus saya ini bisa selamat. Seakan-akan akan hidup selamanya. Katakanlah hai Muhammad kepada semua bagi sesungguhnya mati yang kamu lari darinya. Maka sungguh pasti mati itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata. Dan dia beritakan kepadamu atas semua apa yang kamu lakukan. Ayat yang lain, surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhi min indik. Qul kullun min indillahi fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Di mana saja kau berada, maka kematian pasti akan mendatangimu. Kendati pun kau berada dalam sebuah benteng yang tinggi dan kokoh, dia pasti akan datang. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, hai Muhammad, orang-orang ini orang munafik dan orang kafir, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini dari sisimu, hai Muhammad. Katakan, semua datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Saksi bahasan kita adalah masalah kematian. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firman yang lain, surah Al-Munafiqun, atau surah Al-Munafikun, surah nomor 63 ayat 9 sampai 11, tentang tidak bolehnya kita menjadikan dunia ini sebagai target utama. Mati akan datang dan menyelesaikan semua. Sebelum saya baca ayat ini teman-teman, saya baca ayat ini baru saya baca hadisnya insyaallah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa aqum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan harta-harta kalian perdagangan, ya, kemudian apa saja yang sedang kita lakukan, jabatan, urusan dunia, dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Ada banyak orang subhanallah karena dia meeting ditinggalkan sholat berjamaah, ini urusan dunia, atau karena pembeli di tokonya lagi ada ditinggalkan sholat berjamaah, tinggalkan ibadahnya kepada Allah. Toleransi tentang masalah riba, toleransi tentang masalah nota palsu, toleransi tentang masalah apa, hanya karena urusan mau mendapatkan 100 ribu, 1 juta, 100 juta rupiah. Yang semuanya itu, semua hal yang haram pasti berefek kepada masalah. Tidak ada orang teman-teman sekalian kemudian dia memakan harta haram lalu sehat, gak ada. Antum masuk 1 rupiah uang haram sudah cukup membuat Allah buat kita sakit 1 bulan. Efek jerah dari perbuatan besar, hati-hati. Sekali kita berbuat nota palsu 1 juta, Allah tidak akan ambil 1 juta dari kita, tapi Allah akan ambil 100 juta. Dengan cara kita masuk rumah sakit nanti akan dikeluarkan 100 juta. Jangan main-main dengan masalah seperti ini teman-teman. Menganggap gak masalah, gak apa-apalah.